Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Usdini, NIM 19079047 dari D3 Tataboga. Kali ini saya akan melakukan praktek kedua pembuatan kue lumpur, yang mana praktek ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Cipta Karya Boga. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses pembuatan kue lumpur ini yaitu sekitar 150 gram tepung terigu protein sedang, 125 gram gula pasir, 200 ml air, 4 butir telur, sekitar setengah dari kelapa yang sudah saya parut. Kemudian saya akan mengambil sekitar 350 ml air santannya. Kemudian kurang lebih 100 gram kentang, seperempat sendok teh garam, secukupnya kismis untuk toppingnya, dan 50 gram margarin. Selanjutnya, alat-alat yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan kue lumpur ini diantaranya cetakan untuk kue lumpur, mixing bowl, serta kuas, sendok dan garpu, piring saji, saringan, dan pengocok. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu akan memasak air untuk merebus kentangnya. Langkah selanjutnya yaitu saya akan memotong-motong kentang ini yang sudah saya bersihkan. Kemudian kita potong-potong untuk setelahnya kita rebus. Baiklah, setelah selesai kita potong-potong, kemudian kita akan merebusnya di tempat air yang sudah kita siapkan tadi. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan kentangnya. Baiklah, sambil menunggu kentangnya matang, saya akan memeras kelapa parut dengan air hangat-hangat kuku. Masukkan secukupnya air hangat kuku. Kemudian kita akan memeras santannya. Setelah selesai kita peras, maka santannya sudah cukup 350 ml. Kemudian kita sisihkan untuk kita pakai nanti. Baiklah, jika sudah matang, kita matikan kompor. Kemudian kita akan tiriskan sebentar dan akan kita lunakkan. Setelah kita tiriskan dan dinginkan, kemudian kita akan melunakkan kentang tadi. Boleh menggunakan mesin pelunak, boleh juga menggunakan gelas yang sudah saya lapisi dengan plastik. Kemudian kita akan menekan-tekannya sampai kentangnya halus. Setelah halus, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sisihkan sebentar dan kita buat adonannya. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu memasak air 200 ml air dengan margarin. Masukkan margarin ke dalam panci atau teflon. Apinya sedang. Selanjutnya, kita tambahkan margarin tadi dan kita masak. Setelah mencair, terus kita aduk, kemudian kita tambahkan garam dan kita aduk lagi. Langkah selanjutnya kita masukkan terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk secara cepat.
Baiklah, setelah bentuknya seperti ini, kita matikan kompor dan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, kita salin ke dalam mixing bowl. Setelah itu, kita masukkan kentang yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian, gula pasir. Dan kita aduk sampai tercampur rata. Baiklah, di sini saya akan menggunakan sarung tangan agar mengaduknya lebih mudah dan bahan-bahannya tercampur merata. Setelah tercampur merata, bentuknya seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya saya akan memasukkan telur satu persatu, kemudian diaduk. Adonannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan santan yang sudah kita siapkan tadi, sedikit demi sedikit. Kita aduk lagi sampai adonannya tercampur dengan santannya. Baiklah, setelah adonannya seperti ini, kemudian kita akan memanaskan cetakannya dan akan melapisi dengan sedikit margarin. Memudahkan proses memasaknya, saya akan menyalin sedikit demi sedikit adonan ke dalam gelas ukur. Proses selanjutnya, kita akan memanaskan cetakannya. Kemudian kita akan melapisi dengan sedikit margarin. Setelah cetakannya panas, kemudian kita tuangkan adonan yang sudah kita siapkan tadi, sedikit demi sedikit. Apinya kita gunakan api kecil agar adonan tidak gosong. Baiklah, setelah seperti ini, kita akan menutupnya dan membiarkannya sampai adonannya setengah matang. Kemudian kita akan menambahkan kismisnya. Kita masak dengan api kecil kurang lebih 10 menit sampai adonannya setengah matang. Kemudian kita akan menambahkan kismisnya. Kita tambahkan kismis. Setelah selesai kita beri kismis, kita tutup kembali. Kemudian kita masak sampai matang. Ketika proses memasak, kue lumpur sering terangkat ke atas seperti video berikut ini. Baiklah, setelah lebih kurang 10 menit, sepertinya adonannya sudah matang. Kemudian kita buka tutupnya, kita angkat. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita angkat dulu. Kita keluarkan semuanya.
kita tambahkan sisa adonannya. Angkatnya. Kita matikan kompor dan adonan siap untuk kita angkat. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Setelah kita angkat, maka bentuknya seperti ini. Ini adonan yang kedua. Selain tekstur atasnya yang sudah mulai halus, bentuknya pun juga sudah mulai lebih bagus daripada bentuk praktek yang pertama. Rasanya pas, manisnya pas, dan tekstur di dalamnya tetap lembut seperti praktek yang pertama. Tekstur dalamnya sangat lembut